adik-adik sekolah minggu. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada hari ini. Kami dengan adik-adik sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami semua. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang coba dibawa Alkitabnya masing-masing. Kita buka firman Tuhan dari Titus 3 ayat 5. Kira-kira Titus itu perjanjian lama atau perjanjian baru adik-adik? Betul, perjanjian baru. Kita baca Titus 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang pernah dipaksa atau disuruh orang tua untuk menyambut tamunya? Misalnya nih, tulang, bu, kakak, atau siapapun yang datang ke rumah kita. Nah, orang tua pasti menyuruh kita untuk menyambut mereka. Lalu kemudian orang tua kita bergegas untuk beberes-beres rumahnya dan mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut tulang kita. Nah, misalkan tulang ya adik-adik, tulang kita yang akan datang ke rumah. Nah, kemudian tulang kita datang ke rumah, maka misalnya adik-adik sedang bermain game, kemudian disuruh untuk menyambut tulangnya. Pasti adik-adik merasa kesal bukan? Iya dong, gimana sih mama ini nyuruh-nyuruh aku terus untuk menyambut tulang, padahal kan aku sedang asik bermain game. Adik-adik semuanya, ternyata kita memang harus menyambut tamu kita dengan baik. Kenapa adik-adik? Kalau kita menyambut tamu kita dengan baik, maka kita disebut sebagai anak-anak yang sopan, yang ramah, menghormati orang tua, dan lemah lembut. Maka adik-adik harus menyambut tamunya dengan baik ya. Nah, cerita kita pada hari ini yaitu tentang Rasul Paulus yang memberikan nasihat kepada semua orang percaya. Nah, untuk memberitakan ini, dia meminta Titus. Siapa sih Kak Titus ini? Titus itu adalah seorang yang diangkat oleh Paulus menjadi anaknya. Kok bisa Kak? Memang dia anak dari Rasul Paulus? Titus diangkat menjadi anaknya di dalam nama Kristus sebagai sesama orang percaya. Nah, pada saat itu mereka disuruh untuk taat kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa serta mematuhi segala perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan. Adik-adik semua, ternyata sebagai seorang Kristen kita punya kewajiban loh. Apa saja Kak? Nah, kewajiban sebagai seorang Kristen ternyata coba dibaca ayat 1-2, Titus 1-2. Dikatakan kalau kita tidak boleh memfitnah, tidak boleh bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah, bersikap lemah lembut terhadap semua orang, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan terlebih dahulu. Kita memperoleh rahmat yang berasal dari Tuhan. Tentunya kita tidak boleh seperti mereka pada saat itu. Tapi tenang saja adik-adik, mereka sekarang sudah berubah karena Rasul Paulus memberikan nasihat kepada mereka. Sehingga adik-adik juga harus tahu ya, kita harus menaati semua peraturan, bersikap sopan santun, dan tentunya lemah lembut. Bagaimanapun, karena kita sudah menerima rahmat dari Tuhan, maka kita harus berbuat baik kepada semua orang. Nah, adik-adik, tapi kalau misalnya adik-adik berbuat semua perbuatan baik, tentunya harus dilakukan dengan setulus hati. Kenapa Kak? Adik-adik kan sudah diselamatkan oleh
adil kepada sesamanya, tidak pilih-pilih teman. Semua harus dikawani ya adik-adik, tidak boleh pilih-pilih, maka kita harus bersikap adil. Maka dari situ adik-adik, kakak, dan semua di sekitar kita harus berbuat baik dengan setulus hati dan lemah lembut. Nah, sekarang coba adik-adik kita sama-sama mengucapkan, aku harus berbuat baik. 1, 2, 3. Aku harus berbuat baik. Mantap adik-adik. Nah, tara, kakak punya sebuah buku di sini adik-adik. Coba adik-adik lihat, ada apa aja di dalam ini? Di sini kakak menuliskan nama kakak. Ayo, siapa yang belum kenal kakak? Nggak mungkin nggak kenal. Nama kakak di sini ditulis Kak Elizabeth. Kalian juga bisa menuliskannya adik-adik sesuai nama kalian. Kemudian ada horong. Adik-adik boleh tuliskan horongnya horong berapa ya? Kita coba lihat apa dan bagaimana di dalamnya. Tara, adik-adik bisa lihat ya. Wah, bukunya sangat berwarna. Di sini coba adik-adik lihat. Judulnya tentang daftar perbuatan baik. Di sini dituliskan tentang daftar perbuatan baik adik-adik. Coba lihat, ada kakak tulis tanggal, jam, dan apa saja perbuatan baiknya. Nah, sekarang kakak mau nulis tentang perbuatan baik yang kakak lakukan dalam seminggu ini. Adik-adik juga ya, coba kalian tulis misalnya kemarin tanggal berapa adik-adik? Tanggal 20 misalnya. Kakak di jam 10 membantu ibu membereskan rumah. Nah, kemudian coba sebentar kakak tulis ya adik-adik. Adik-adik juga boleh nulis setiap hari, dan hari Minggu adik-adik boleh kasih ke guru sekolah minggunya. Nah, coba dilihat adik-adik. Pada tanggal 20 Mei 2023 jam 10 kakak membantu ibu membereskan rumah. Kemudian adik-adik bisa lihat selanjutnya di jam 1 kakak mengajari teman kakak yang tidak mengerti pembelajaran. Dan selanjutnya, nah adik-adik nanti juga bisa buat buku seperti ini, oke? Dan menuliskan nama serta horongnya, horong berapa. Kemudian terserah mau bentuk apa, warna apa yang dipakai ya adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik bisa menandatanganinya kepada orang tua masing-masing. Setelah itu adik-adik pada hari Minggu boleh memberikan kepada guru sekolah minggunya. Sekarang kakak sudah siap menulis perbuatan baik kakak dalam 1 minggu ini. Sekarang kakak mau memberikan ini kepada orang tua, kemudian meminta tanda tangannya. Come on. Tapi sebelumnya adik-adik, itulah maka kita sebagai anak-anak terang harus berbuat baik kepada semua orang dengan setulus hati. Nah, sama-sama kita mengucapkan aku harus berbuat baik. 1, 2, 3. Aku harus berbuat baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya kami bisa berbuat baik dengan setulus hati dan tidak berpura-pura untuk melakukannya. Kiranya Engkau berkati Tuhan kami masing-masing di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.